Korean, selamat datang lagi di Siniar Senin Himaka atau Arsenik volume 8. Podcast yang bakal nemenin kalian tiap Senin dengan obrolan santai tapi tetap insightful nih. Sebelumnya, kenalin dulu aku Sekar dari Kimia Angkatan 2024 sebagai podcaster 1. Tentunya aku nggak sendirian nih Koreans, aku ditemenin sama partner aku. Boleh dong Teh kenalin diri dulu. Halo Koreans, kenalin aku Aurel dari Kimia 2024 sebagai podcaster 2 di Arsenik volume 8. Nah, ngomong-ngomong tentang arsenik, kali ini kita bakal bahas apa nih Teh? Nah, hari ini tuh kita bakal bawain arsenik yang temanya super duper relate nih sama kehidupan kita sebagai anak kimia Unpad. Judulnya itu How to Survive in Kimia Unpad. Ya ampun, dengerin judulnya aja aku udah ngerasa relate banget, jadi penasaran deh. Bener banget tuh, apalagi kalau udah dengar kata laprak, pasti semua langsung PTSD nggak sih Teh? Bener banget. Nah, by the way, kita nggak bakal bahas ini berdua aja. Hari ini kita kedatangan alumni kimia angkatan 2021, fresh graduate dan juga super aktif di Himaka, sempet magang di Bio Farma juga. Keren banget, daripada nunggu lama, kita panggil aja nggak sih? Please welcome Kang Adrian. Terima kasih buat Sekar sama Aurel. Nah, boleh nggak sih Kang, gimana kesehariannya hari ini dan lagi sibuk apa? Makasih. Pertama-tama aku mau makasih dulu ke Himaka yang udah ngundang aku sebagai pembicara di podcast How to Survive Kimia. Sekarang aku kebetulan masih nge-lab, masih ngeberesin beberapa hal yang perlu dibereskan terkait penelitian. Terus sekarang juga lagi sibuk untuk ini sih, apply kerja aja. Nah, kita throwback dulu kali ya Kang. Waktu pertama kali masuk kuliah, hal apa sih yang bikin Akang culture shock banget? Culture shock ya. Mungkin karena aku memulai kuliah tuh dari zaman online. Dan juga dari awal aku udah memikirkan bahwa mungkin untuk kuliah ini fokusnya bakal udahlah akademik aja, tapi ternyata culture shocknya adalah bahwa emang mindset seperti itu emang nggak bisa ya di sini, karena orang-orang di sini terus-terusan berkembang, orang-orang di sini sangat-sangat kompetitif dan juga emang udah nggak bisa santai-santai lagi. Terus juga mungkin yang ngebedain karena waktu offline itu cukup berbeda ya dengan aku yang udah terbiasa online, sehingga harus adaptasi lagi. Terus yang terakhir mungkin bagaimana sistem kuliah sama sistem di SMA atau di SMK itu agak beda, baik dari mengajarnya, social life-nya juga, pertemanan, bagaimana interaksi dengan dosen, dan hal yang paling cukup menarik itu adalah karena di sini tuh kita udah nggak disuapin lagi, kita bener-bener sendiri, jadi kita harus nentuin nih kita mau kemana, dan itu tuh udah gak ada yang nyodorin lagi. Jadi kalau kitanya gak nyari, kitanya gak nyari tahu, gak belajar, itu bakal cukup ketinggalan sih. Jadi itu cukup culture shock yang bedain sama SMA. Bener banget tuh. Aku juga dulu pas awal tuh kaget ya, kok kuliah ini ribet banget ya daripada SMA. Jadi kayak semua anak kimia nih udah melalui semua fase culture shocknya masing-masing. Nah, tapi sebelum masuk kuliah tuh kan kita pasti punya ekspektasinya masing-masing dong. Kayak misalnya ngebayangin nih kita pakai jas lab, terus kita eksperimen yang keren-keren gitu kayak di film. Nah, kalau menurut Akang, bedanya ekspektasi Akang waktu maba sama realitas setelah ngejalaninnya tuh apa sih Kang? Boleh cerita dong. Setuju banget, aku juga mikir, wah nanti mungkin di lab bakal pakai jas lab keren, terus kita bakal kayak main warna segala macam. At first itu salah satu ekspektasi yang cukup true karena emang kita main warna di sini. Tapi sisi lainnya adalah ternyata tidak sesantai itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, di sini tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang cukup berbeda dari SMA. Kayak aku expect SMA ya udah ikut sekolah dari jam 1 jam 7 sampai jam 4, terus pulangnya eskul lalu pulang ke rumah. Tapi kalau di sini itu cukup berbeda, banyak banget yang kita bisa explore, itu juga unexpected. Ternyata banyak banget yang bisa kita kembangkan di sini, lomba-lomba, terus juga internship, dan itu cukup bisa membentuk kita jadi pribadi yang berkembang ya, unexpected. Sisanya
paling seperti kayak bagaimana kita memegang kepanitiaan di sini, ikut organisasi di sini. Itu juga tidak sesuai ekspektasi aku. Aku kira bakal mirip OSIS ya SMA, ternyata lebih kompleks. Tapi justru kerennya di situ, jadi kita bisa lebih belajar banyak. Setuju. Nah bener banget tuh, aku juga ngebayanginnya keren gitu. Kita main-main di lab, tapi nyatanya tuh kita bawa laprak yang tebel banget ya kemana-mana. Tapi justru dari realita itu kita dapat pengalaman yang gak kebayang sebelumnya. Benar, ngomong-ngomong tentang realita, pasti ada dong momen-momen ekstrim yang pernah Akang rasain. Nah, kalau dari Kang Adrian sendiri, ada nggak sih pengalaman paling parah sampai bener-bener kayak no sleep gara-gara nugas yang bertubi-tubi atau laprak yang banyak banget itu? Oh, ini seru. Aku mau cerita dikit. Jadi waktu 2 tahun sebelum ini, aku tuh sempet overly ikut kegiatan. Jadi waktu itu aku ikut jadi kepala departemen di himpunan, kepala departemen Medfo. Lalu juga aku jadi project officer atau ketua pelaksana di acara Disnat. Dan terakhir juga aku join jadi kepala divisi PDD di MIPA Award. Itu tiga-tiganya di waktu yang berdekatan. Dan waktu itu juga akademik lagi cukup chaos karena udah mulai mendekati ujian dan mulai banyak tugas. Jadi waktu itu bener-bener tidur tuh miracle waktu itu. Jadi aku bisa tidur aja itu udah alhamdulillah banget. Tapi juga aku merasa waktu itu belum terlalu parah. Yang lebih parahnya adalah waktu semester akhir, waktu aku TA dan juga mau sidang-sidangan, karena kan aku tuh tergolong yang TA-nya cukup terhambat, terkendala. Waktu itu banyak masalah lah waktu TA. Terus juga akhirnya sidang-sidang kayak tupus dan itu-gitunya terhambat. Jadi ditumpuk di akhir nih. Sampai waktu itu tuh aku bisa 2 minggu sekali tuh ada sidang. Dan dalam mengerjakannya itu aku tiap hari bakal ke salah satu kafe yang ada di sini yang 24 jam. Dan aku bakal ngerjain skripsi atau apapun tugas itu sampai sekitar jam 4 udah paling lama. Dan tidur tuh dari jam 5 setelah azan subuh sampai kayak jam 7, jam 8, dan udah itu harus ke lab lagi. Jadi bener-bener tidur cuman apa ya, udah kayak side hustle doang gitu, tidur udah kayak kalau ingat doang tidur. Jadi no sleep no life, aku emang sangat-sangat no sleep. Wah kebayang banget sih, kalau bisa tidur tuh udah alhamdulillah banget ya Kang. Nah waktu kita pertama kali ngelaprak tuh juga grup kelas tuh rame sampai jam 3 pagi. Bener. Ada yang ngeluh belum selesai, ada yang udah selesai duluan, jadi kita tuh ke pressure gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ngelaprak, Kang Adrian ini tim nyicil jauh-jauh hari atau yang mepet deadline nih? Jujur ya, kalau aku sendiri kebanyakannya mepet deadline. Kalau laprak sebenarnya itu, ini sebenarnya tidak boleh dicontoh ya teman-teman yang nonton. Untuk mepet deadline itu sangat tidak dianjurkan. Begitupun dengan tugas-tugas yang lain, pekerjaan lain juga. Jangan procrastinating lah kalian. Kalau bisa dari jauh-jauh hari ya kan santai lah, aku tahu kalian santai. Even sedikit ya teman-teman, kata aku even sedikit boleh banget kalian nyicil tugas-tugas itu, karena takutnya kayak aku tadi, karena habit no sleep no life tadi itu terjadi karena emang akunya cukup menumpuk tugas-tugas di akhir. Even memang ada kendala di TA juga, tapi sebenarnya kalau aku sedikit demi sedikit nyicil itu kita bisa kok dapat tidur proper jam 11, jam 10, jam 11 bangun pagi gitu. Betul banget tuh, sebenarnya bisa aja ya kalau nyicil tuh kita bisa tidur sebenarnya. Cuman ya sama sih, aku juga masih suka sering dadakan gitu, masih sering last minute lah. Biasanya tuh kalau last minute warrior tuh gara-gara kitanya hektik gak sih Teh? Nah jujur kalau misalnya hektik kayak gitu tuh kadang aku mikir, salah nggak sih aku nih masuk kimia? Kalau Kang Adrian sendiri pernah ngerasa kayak gitu nggak, atau mikir kayak aku gitu? Fun fact banget, ya aku pernah. Bahkan hal gilanya adalah waktu itu aku kepikiran kenapa ya aku nggak sastra Jerman aja. Padahal kayak kalau dipikir-pikir aku SMA juga sains, terus juga
aku milih jurusan juga jurusan pilihan 1 pilihan 2 kimia, tapi tiba-tiba di semester 2 atau 3 aku tiba-tiba mikir kenapa gak sastra Jerman ya, mengikuti internship start gitu. Tapi kan emang susah ya, tapi pernah kepikiran ya kenapa nggak tekpang aja atau kenapa nggak kedokteran. Bahkan aku pernah pengen nyoba kedokteran, pengen UTBK lagi waktu itu semester berapa, cuman emang mungkin udah jalannya di sini, jadi aku waktu itu UTBK aja mager. Terus juga yang jadi sebenarnya untuk konflik seperti itu nggak terlalu ya kalau di aku, cuman aku punya beberapa temen yang cukup sulit menerima fakta bahwa pada akhirnya mereka itu apa ya, ditakdirkan untuk di kimia. Dan aku cukup belajar banyak dari mereka dan cukup bangga juga dengan mereka bahwa pada akhirnya meskipun berat, meskipun lama, meskipun harus nangis dulu untuk apa ya, menerima accept semua ini, tapi mereka pada akhirnya bisa nerima dan udah lulus. Ada beberapa ada yang udah lulus, jadi aku cukup belajar banyak dari mereka lah. Respect. Wih, keren banget ya. Jalanin aja ya. Yes. Salut banget sih. Jadi intinya survive itu bukan soal gampang atau susahnya aja, tapi soal nemuin juga alasan buat bertahan. Bener nih, ngomong-ngomong tentang survive, coba aku mau minta Akang bayangin deh kalau misalnya kuliah ini tuh kayak game. Nah, level mana sih yang menurut Akang paling susah dilewatin? Kalau level, let's say setiap semester itu level 1 sampai level 8, aku bakal assume level 2 dan juga level 7-8 adalah yang paling susah. Level 2 tuh berarti semester 1 atau semester 2 itu susahnya karena adaptasi. Pertama itu, kedua apalagi karena aku online dulu kan. Waktu itu IPK aku sempat turun seturun-turunnya semester 2 dan itu susahnya karena emang bener-bener adaptasi online ke offline. Tapi kalau semester 7 dan 8 itu susahnya sampai aku harus kayaknya bisa ya tiap minggu aku bisa nangis 2 sampai 3 kali. Itu pas zaman-zaman TA. Jadi emang aku ngerasa yang paling susah pas semester akhir. Tapi gak maksud nakut-nakutin teman-teman. Itu juga kan karena memang beberapa orang TA-nya ada yang somehow jadi lebih susah, tapi insya Allah pada bisa. Itu kan akunya juga sih. Oke, bener banget tuh semester 2 susah banget guys sih Teh. Bener, itu beneran kultur shock Yes. kita gak sih? Karena udah kimia banget materinya. Terus buat semester 7-8 juga kayak final boss mungkin ya. Tapi tetap bisa dilewatin asal punya strategi yang benar. Nah, ngomong-ngomong tentang strategi, Kang Adrian ini kan dulu aktif banget ya di Himaka. Kayak yang Akang pernah bilang, Akang pernah jadi kepala departemen di multimedia dan informasi, jadi project officer di Dias Natalis, dan kepanitiaan lainnya. Nah, menurut Akang sendiri, organisasi itu bikin lebih gampang survive atau malah bikin kewalahan? Karena kan ya seperti kita tahu, kalau kimia sendiri aja udah padat jadwalnya, ditambah organisasi, jadi keteteran gak nih Kang? Nah, ini a bit tricky ya. Aku tidak akan menggiring opini di sini. Ini dari yang aku rasain aja. Kalau dari yang aku rasain itu tergantung dari bagaimana kita mengerjakannya. Itu yang pertama. Karena gini, some people di TikTok mungkin bakal bilang kayak organisasi itu nggak penting lagi sekarang, udah gak relevan lagi. Bahkan beberapa tahun kemarin kasus ini sempet booming lagi relevansi organisasi itu, karena betul banget kata Aurel tadi. Ada beberapa yang komplain bahwa organisasi ini justru mengurangi akademik kita, jadi akademik kita terganggu karena organisasi. Tapi menurut aku pribadi sebagai orang yang ya pernah nyoba-nyoba organisasi kemarin, ketika organisasi tapi akademik jalan juga, itu tuh kalau hektik memang hektik, indeed hektik. Tapi kembali lagi, aku percaya aja organisasi ataupun apapun yang yang teman-teman ambil, mau itu volunteer, itu semua bisa jadi apa ya, worth it dan tidak menjadi sia-sia asal teman-temannya ngerjainnya benar-benar. Emang mungkin akan ada waktu dari waktu santai atau waktu istirahat teman-temannya bakal dipotong karena organisasi. Tapi aku pribadi percaya, aku belajar banyak dari organisasi, aku belajar banyak dari volunteer yang aku ikuti. Jadi semua itu memang kembali ke mindsetnya. Bagaimana teman-teman bisa ngatur waktu teman-teman dan bagaimana teman-teman bisa all out di organisasi atau volunteer yang teman-teman ikutin. Keren banget.
Ya sih, kadang organisasi itu capek, tapi sebenarnya kita tuh bisa sambil beriringan juga sama akademiknya. Tapi justru itu jadi tempat latihan kita juga buat ngelatih manajemen waktu. Wah, manajemen waktu nih problemnya semua mahasiswa Koreans. Nah, aku jadi penasaran deh, cara Kang Adrian manajemen waktunya tuh kayak gimana? Soalnya kan kuliah aja udah hektik, terus ditambah organisasi dan beberapa volunteer, terus sempat magang juga kan waktu masih kuliah. Nah, gimana sih cara bagi waktunya biar semua tuh kebagian dan Akang gak keteteran? Oke, manajemen waktu ya. Mungkin yang pertama yang harus teman-teman sadari atau pahami adalah teman-teman harus ngerti sama diri teman-teman sendiri. Maksudnya ngerti di sini tuh pertama teman-teman tahu limit dari teman-teman masing-masing, seberapa kuat teman-teman mau ikut sesuatu, seberapa kuat tenaga teman-teman untuk ikut semua itu. Jadi hal pertama yang harus dilakuin adalah tahu diri sendiri dulu. Yang kedua itu adalah well plan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar terencana. Kayak misal gini deh, dari awal aja kita dari KRS-an itu kita udah bisa nentuin nih kita semester ini mau ngambil SKS berapa dan apa dampaknya jika SKS-nya terlalu dikit ke semester depan. Itu bisa dipertimbangkan kalau teman-teman benar-benar memikirkan matang-matang. Terus juga sekarang organisasi. Teman-teman boleh nih nanya-nanya ke senior-senior yang udah pernah ikut organisasi itu, bagaimana sistem kerjanya, lingkungannya, bagaimana sistem rapatnya, jam berapa aja, seberapa dia akan menguras waktu akademik teman-teman. Itu juga bisa ditanyakan dan kalian juga bisa mengasumsikan lah. Terus juga yang ketiga, kalian tuh harus lihat juga nih proporsi dari organisasi atau volunteer yang diikutin. Janganlah kalian tidak realistis ya, kayak aku mau ikut organisasi sebanyak-banyak, ikut 5 organisasi dalam waktu satu yang bersama, kan gak masuk akal ya. Itu kan benar-benar bakal ya either salah satu dari atau salah dua dari AFK mungkin kalian, dan juga akademik bakal terganggu. Jadi pilih yang benar-benar necessary untuk kalian pilih yang benar-benar itu perlu untuk kalian, dan pilih yang sesuai dengan limit kalian, kesanggupan kalian. It's okay kadang melebihi limit, over limit sedikit, karena hal yang bagus adalah dia yang bisa keluar dari zona nyamannya kan, dan dia yang udah belajar keluar dari limitnya. Tapi harus kalian pahami itu juga harus sanggup ya menghadapinya. Jangan tiba-tiba AFK di tengah-tengah. Jadi mungkin itu ya, pelajari, tahu diri sendiri dulu, ketahui batasan diri sendiri, pelajari sistem lingkungan organisasi yang ada, terus terakhirnya itu atur proporsinya. Oke, boleh dicatat tuh Koreans. Jadi intinya bukan punya banyak waktu aja, tapi kita harus pintar-pintar ngaturnya, apa yang mau kita ikutin. Betul banget nih Teh dan Kang Adrian. Nah, kan tadi udah nih kita bahas tentang manajemen waktu. Aku sekarang jadi penasaran deh dengan cara belajarnya Kang Adrian. Nah, metode apa sih yang menurut Kang Adrian paling efektif? Kan kita tahu sendiri ya kalau mata kuliah di kimia tuh beda-beda, ada yang sulit, ada yang sedang, dan bahkan ada yang tiap jalaninnya tuh bikin nangis, Kang. Aku nggak tahu ini bisa jadi contoh buat teman-teman, karena aku juga cukup struggling di akademik ya. Sejujurnya ada teman-teman aku yang lebih bisa share, tapi aku sempat nanya ke teman-teman yang menurut aku lebih jenius dan lebih pandai di bidang akademik ini. Hal-hal yang pertama aku pelajari, tips-tips yang aku dapat dari mereka untuk belajar itu, pertama catat, menulis. Jadi apapun yang kalian dengarkan di perkuliahan itu tulis. Aku tahu emang kadang ada yang ngantuk, kadang ada yang nggak kedengeran. Aku tahu ada yang nggak kedengeran. Ada yang males nulis juga. Ada yang males tulis, ada yang kayak ya udahlah nanti aja pulangnya. Tapi sayang aja teman-teman kalau misal ketika waktunya untuk kuliah malah kalian nggak pakai untuk kuliah. Malah mungkin kayak kalian mikir udahlah nanti aja aku di rumah belajar lagi. So far sih aku jarang kayak gitu ya. Aku jarang sekali. Jarang sekali aku pulang belajar lagi. Cuman kalau memang ada yang begitu itu bagus teman-teman. Jadi ini kalau dari teman aku yang academically good, itu yang pertama catat apa yang disampaikan oleh dosen pada saat perkuliahan. Kedua, review apa yang udah kalian catat di rumah. Cukup baca-baca singkat itu nggak apa-apa. Ketiga, untuk pertemuan kuliah berikutnya kalian pelajari ulang apa yang udah kalian pelajari waktu sebelumnya, dan pelajari juga yang akan ada, karena kan biasanya suka dikasih nih PPT-nya yang akan ada. Itu boleh kalian pelajari terlebih dahulu untuk tahu setidaknya apa nih yang akan kita pelajari hari ini. Nah itu kalau trik dari academically good ya. Kalau dari aku sendiri, pertama jangan sia-siain SKS kuliah kalian. Jadi
ketika kalian belajar di long room atau di mana itu benar-benar pakai buat belajar karena emang kodratnya untuk belajar. Jangan kalian pakai organisasi, jangan pakai kalian untuk santai tidur, itu jangan di situ. Karena kadang udah di rumah tuh kalian udah lupa. Daripada sekarang kalian numpuk semua materinya di akhir pas mau ujian, itu aku tahu banget beberapa dari kalian sampai jam subuh untuk belajar ya, untuk belajar UTS UAS. It's not worth it. Kata aku ya udah aja pakai jam kuliah kalian untuk kuliah dan pakai jam di luar kuliah kalian untuk melakukan yang lain. Itu kan propernya sebenarnya. Jadi asal kalian bisa hargai dosen lah. Kasihan dosen-dosen. Mereka sebenarnya some of them benar-benar ngajarinya bagus kalau kalian benar-benar merhatiin. Nah sekarang kalau konteksnya ada beberapa yang susah, tadi kata kamu bilang ada yang susah, indeed ada yang susah, ada yang mau di gimana pun kita gak bisa nangkap, itu mau gak mau sebenarnya teman-teman. Aku ingat ada program di Himaka yang ngejelasin tutor, ada tutor, kalian juga bisa nanya teman-teman yang pintar, kemudian juga kalian bisa belajar di luar dari kayak YouTube atau sekarang banyak di YouTube. Aku tahu salah satu akun YouTube yang luar biasa di Organic Chemistry itu namanya Organic Chemistry Tutor, itu yang latar belakangnya warna hitam. Aku waktu sidang kompre aku nonton 117-an video Organic Chemistry Tutor dan alhamdulillah sidang komprenya dapat A. Jadi itu bisa jadi trik ya, bisa kalian cari belajar dari sosmed, banyak lah, kalian sudah Gen Z ya. Oke, keren banget guys sih, boleh dicatat tuh tips and triknya. Nah mau nanya nih Kang, kalau kuliah ini game, kira-kira cheat code yang paling berguna menurut Kang Adrian apa? Bener, cheat code itu tuh kayaknya harus dibocorin deh Kang, biar para Koreans dan kita semua bisa survive bareng-bareng. Mungkin ada beberapa yang bisa aku sampaikan. Pertama, sedari awal itu apalagi apa sih mata kuliah awal itu tolong kalian pahami banget, karena mata kuliah yang di awal semester itu fundamental untuk kelanjutan kalian di semester berikutnya. Aku menyadari ketika aku belajar semester 6, 7 atau bahkan saat sidang kompre, aku tidak terlalu belajar materi-materi semester 1 dan 2. Dan itu benar-benar ngaruh ke pemahaman, karena kan semua itu dimulai dari fundamental ya, semua itu dimulai dari basicnya. Kalau basicnya aja gak tahu, kesananya juga bakal berat. Jadi selagi kalian nih ya masih makni, dan juga untuk maba-maba, tolong ya dari awal perhatikan. I know sibuk banget, aku tahu banget semester awal sesibuk itu kepanitiaan segala macamnya, tapi please mungkin kalian bisa luangkan sedikit waktu untuk memperhatikan apa yang dosen-dosen sampaikan ke kalian, sehingga nanti di semester akhir kalian udah punya bekal gitu untuk mata kuliah yang mungkin way harder than yang kalian dapat semester 2. Terus juga it's okay untuk mengulang. Itu aku juga mengulang, itu cukup naikin IPK aku. Kalian gak usah insecure atau ngerasa sedih kalau kalian mengulang, karena ya itu mungkin salah satu bukti bahwa kalian ingin mencoba sekali lagi. Itu keren, aku apresiasi itu. Tapi juga jangan punya mindset nanti juga bisa ngulang. Itu jangan ya, karena ya itu kan menghambat proses kalian juga. Kalau kalian bisa menyelesaikan saat ini juga ya saat ini. Tetap aja mengulang kan sesuatu yang cukup memakan waktu. Jadi kalau kalian bisa dari sekarang ya dari sekarang aja. Terus ketiga, MKP juga itu cukup membantu teman-teman, mata kuliah pilihan itu cukup membantu. Jadi kayak kalian kalau bisa ngambil SKS sebanyak-banyaknya ya ambil. Jangan malas belajar teman, jangan takut belajar, jangan malas belajar. Mungkin aja mata kuliah yang kalian ambil itu bisa jadi ngeboost IPK kalian. Nah bagus banget nih tips and triknya. Jadi kalau misalnya dari awal tuh kita dari semester 1, semester 2 itu harus benar-benar merhatiin, karena itu sebagai pondasi buat nanti semester seterusnya. Oke lanjut nih, kita nggak bisa skip bagian ini, laporan praktikum. Nightmare-nya anak kimia. Ada nggak sih tips biar lapraknya tuh lebih gampang atau pas ngerjainnya tuh lebih enjoy? Ini kembali ke karakter masing-masing ya teman-teman. Kalau aku pribadi, aku orangnya nggak bisa banget kalau ngerjain di sebelah kasur. Karena kalau ngerjain di sebelah kasur 15 menit setelah itu pasti langsung tertidur, rebahan santuy nonton TikTok itu kan. Aku tahu beberapa kali juga gitu. Jadi kadang aku mengakalinya
nyari tempat yang nggak ada kasurnya, obviously nggak ada kasurnya, jadi kayak di cafe atau di mana, atau mungkin kalian mau tempat yang silent kayak perpustakaan. Jadi sederhananya cari tempat yang bisa ngeboost mental atau mood kalian, karena ngerjain yang gitu apalagi laprak yang super panjang dan exhausting itu butuh mood yang bagus. Banyak tempat yang bisa dipilih di sini, kafe, perpustakaan. Terus juga kalau aku sambil dengerin musik, kalau kalian nggak fokus musik mungkin ya cari tempat yang sepi. Terus kadang aku perlu ngerjain itu sendiri, jadi aku nggak bisa kalau sambil ada orang, karena kadang kan kalau sambil ada orang ujungnya bercanda, malah main ujungnya kayak 20 menit kemudian Roblox itu makanya aku gak ini. Tapi kadang juga aku butuh, jadi itu atur aja gimana mood teman-teman. Sekali lagi cari tempat atau cari lingkungan yang bisa boost mood teman-teman sehingga dapat ngerjain dengan enjoy, itu sih. Bener banget nih Kang. Kalau aku sendiri sih aku tim yang ngerjain sendiri dan di kos sendiri. Karena kalau di kafe aku nggak bisa karena banyak orang yang bersuara. Aku beneran harus hening. Nah, kan tadi Kang Adrian udah banyak cerita nih. Aku jadi penasaran. Kalau misalnya Kang Adrian bisa nggak sih ngasih kita satu aja survival kit khusus anak kimia? Apa tuh kira-kira biar bisa survive? Aku nggak bisa ngasih satu, aku mau ngasih banyak, karena satu aja kayaknya gak cukup untuk kalian bisa survive. Satu aja gak bisa bikin aku survive. Aku mau ngasih banyak. Pertama, untuk semua yang lagi untuk semua yang ngerasa down atau lagi ngerasa dunia tidak baik-baik saja, it's okay untuk ngerasa kayak gitu. Perasaan kalian ngerasain hal seperti itu tuh valid. Itu sangat valid, kalian ngerasa tidak baik-baik saja. Survival kitnya itu yang pertama adalah sadari bahwa emang kalian tidak mampu. Maksudnya bukan tidak mampu finansial, tapi tidak mampu untuk menghadapi semua ini. Gak apa-apa banget, itu gak nunjukin bahwa kalian weaklings, itu gak nunjukin kalian lemah. Itu justru nunjukin bahwa kalian kuat. Maksudnya kuat di sini adalah kalian cukup kuat untuk pada akhirnya memvalidasi perasaan sendiri. Jadi akui aja kalau kalian lagi capek, akui aja kalau kalian lagi gak baik-baik aja. Yang kedua, jika kalian lagi merasa gagal atau lagi bener-bener sampah banget, itu aku harus kasih tahu teman-teman bahwa satu kegagalan itu aja gak bisa nyimpulin bahwa teman-teman tuh gagal sepenuhnya. Gak bisa nyimpulin bahwa teman-teman itu orang yang gagal. Satu kegagalan doang aja, even memang kegagalannya seberat itu bukan berarti teman-teman orang yang gagal sepenuhnya. Karena aku pribadi bisa dibilang gagal cukup banyak. Ketika aku bilang tadi TA aku struggle, aku memang gagal banyak di tugas akhir. Aku juga bukan orang yang IPK-nya sempurna, bahkan aku tidak lulus dengan pujian. Tapi hal-hal kayak gitu sebenarnya ngebentuk aku. Even kita ngerasa kayak, duh aku gagal mulu, duh aku kayak gak deserve di sini, itu sangat it's okay. Itu justru nunjukin bahwa teman-teman adalah manusia, karena kegagalan itu bener-bener the beauty of failing adalah ketika kita menyadari bahwa kita gagal, tapi kita gak berhenti di situ. Ketika kita gak berhenti dari sebuah kegagalan, itu berarti kalian gak gagal justru. Karena orang yang gagal adalah orang yang berhenti dari mencoba. Aku sangat apresiasi kepada orang-orang yang meskipun hidupnya tergonjang-ganjing, tapi aku masih lihat muka mereka besoknya. Itu aku sangat-sangat apresiasi dan juga bangga kepada orang-orang yang kayak gitu, karena itu menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Gagal itu sebenarnya capek, aku tahu capek. Aku pernah nangis di Indomaret. Indomaret Point ini aku pernah nangis gara-gara tugas akhir aku. Tapi no one, gak ada yang bisa disalahin, itu salah
Aku sendiri emang udah takdirnya seperti itu. Jadi nangis ketika aku bilang semester 7 semester 8 itu aku nangis seminggu 2 sampai 3 kali sehari itu emang karena banyak banget. Jadi itu survival tips yang kedua itu, it's okay to fail, tapi jangan berhenti. Karena apa ya, think about teman-teman kalian yang udah berharap sama kalian, think about dosen-dosen yang udah trying so hard untuk membimbing kalian, think about orang tua teman-teman yang udah banting tulang untuk ngebiayain teman-teman, dan think about teman-teman sendiri yang udah belajar mati-matian di UTBK atau belajar mati-matian di SMA untuk bisa kuliah di sini, yang udah belajar mati-matian dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Itu gak gampang, dan kalau teman-teman berhenti di sini itu akan sedikit menyakiti hati teman-teman dan hati-hati orang-orang yang udah percaya sama teman. We believe in you, dan teman-teman juga harus percaya sama diri teman-teman sendiri. Giving up itu bukan salah satu opsi. Beberapa dari kita perlu waktu, beberapa dari kita perlu effort lebih untuk bisa sembuh dari kondisi tidak survive, belum survive ini. Itu gak apa-apa. Kita nggak di apa ya namanya, kalau bahasa Indonesia, diburu-buru. Kita nggak diburu-buru ya. Teman-teman punya apa ya, timeline hidup teman-teman masing-masing. Jangan jadikan orang lain sebagai standar teman-teman, karena obviously jalan hidup kita beda-beda. Jadi tolong, instead of melihat kesuksesan orang lain, mending kalian fokus aja untuk reach diri teman-teman sendiri, untuk pelajari apa yang teman-teman butuhin untuk survive ini. Itu aku pelajari ketika semester 7 semester 8. Tahu apa yang teman-teman butuhkan untuk survive, tahu apa yang teman-teman butuhkan untuk menaikkan mood teman-teman kembali. Itu esensial untuk teman-teman sekalian. Dan tips yang ketiga adalah cari teman aja teman-teman. Menurut aku teman-teman itu cukup krusial untuk membantu bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku benar-benar put a lot of credit ke teman-teman aku. Tapi juga pasti kalau keluarga kan obviously ya, dia supporter utama. Ya baik-baiklah sama keluarga. Itu pasti penting. Tapi yang kedua, kadang kita butuh teman-teman. Kita butuh support system ya kan. Itu cukup membantu ya untuk tips survive 3. Dan yang keempat, terakhir, survive tipsnya adalah sadar sama diri sendiri aja teman-teman. Jangan paksain kalau lagi capek, tapi juga jangan pernah merasa teman-teman sendiri. Bapak keren banget nih perjuangannya. Oke, terakhir nih, kalau ada satu kalimat yang bisa Kang Adrian titipin buat kita atau kuliah yang lagi nonton gitu, yang masih berusaha survive di kimia, kira-kira apa tuh pesannya? Duh, satu kalimat gak bisa, sorry. Boleh. Kalian boleh skip seluruh podcast ini dan ambil aja menit di sini untuk yang nonton. Aku punya pesan untuk teman-teman. Ini cukup panjang, jadi tolong dengarkan ya teman-teman. Ini dari aku yang pernah hampir tidak survive. Yang pertama, it's okay to cry. It's okay to feel tired. Gak apa-apa banget ngerasa capek. Gak apa-apa banget ngerasa bahwa teman-teman gagal. Gak apa-apa banget teman-teman kalau mau nangis, itu sangat tidak apa-apa. Kadang kita tuh merasakan pressure yang gak bisa dijelasin ke orang lain. Kadang kita ngerasa ada pressure yang gak kelihatan, tapi kerasa gitu bahwa itu tuh pressure. Kadang hal-hal kayak gitu cukup bisa mempengaruhi mental teman-teman. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, gak apa-apa banget kalau kalian merasa capek. Capek itu lumrah, capek itu manusiawi. Gak apa-apa banget teman-teman tuh nangis, karena sometimes aku juga nangis, dan abis nangis itu cukup enakan. Gak apa-apa juga teman-teman, it's okay banget.
untuk merasa kalian unworthy atau tidak layak. Itu artinya teman-teman apa ya, udah bisa nganilai diri teman-teman sendirilah, even emang penilaiannya sedikit rendah ya. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa banget kalian ngerasain semua negative vibes itu. Yang kedua, you don't have to carry it all alone. Kalian nggak perlu nanggung semua masalahnya sendiri. Kalian punya orang tua dan punya saudara-saudara. Kalau kalian cukup gengsi untuk ngobrolin ini sama orang tua atau sama saudara kalian selalu boleh untuk terbuka akan hal ini ke orang-orang terdekat kalian, mau itu om kalian, teman kalian, pacar kalian. Please, nggak usah numpuk masalah kalian sendiri, karena itu akan cuma jadi burden. Itu terjadi ke aku ketika aku nggak punya siapa-siapa. Itu bener-bener gak membantu apapun selain jadi burden dan ngeganggu banget kehidupan aku. Tapi setelah slowly terbuka ke teman-teman aku dan ke kakak aku waktu itu, ke teteh aku, itu sedikit membantu, sangat membantu ketika aku waktu itu curhat ke, respect banget, ini aku mau mention adik NPM ku tercinta Andika Stefanus, respect. Waktu itu aku cerita ke dia, for the first time aku be able to terbuka lagi setelah sekian lama, dan itu benar-benar menenangkan pikiran aku. Terus juga ada beberapa temen aku, dia pernah bilang ke aku kalau gak semua hal itu bisa dikontrol. Ada beberapa hal yang gak bisa dikontrol, bagaimana orang melihat kita itu gak bisa dikontrol. So focus on apa yang bisa kita kontrol aja. Tiap kali aku ngerasa lagi kacau atau lagi gagal atau lagi kusut, aku selalu tanamin mindset gak semua hal bisa dikontrol, gak semua hal bisa dikontrol. Mungkin sini juga semakin banyak teman-teman yang actually care. Jadi jangan nutup masalah teman-teman sendiri ya. Kalaupun teman-teman ngerasa nggak punya teman atau ngerasa nggak punya siapa-siapa, akan selalu ada, trust me, asal teman-temannya mau mencoba terbuka. Dan kalaupun teman-teman udah mencoba itu tapi masih nggak ada, udah DM aja me on Instagram. Itu aku siapa tahu teman-teman sangat-sangat tidak punya siapa-siapa. Jadi teman-teman please jangan menanggung semua masalah teman-teman sendiri ya. Itu pesan keberapa ya, aku lupa, kedua apa ketiga. Kemudian pesan berikutnya, seperti yang aku sebutkan di awal tadi, nggak di awal sih, di tengah-tengah tadi, gak apa-apa banget teman-teman ngerasa gagal. Aku bisa dibilang lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Waktu TA aku pernah berhasil, aku gagal reaksi sampai berapa ya, 60 kali 70 kali aku reaksiin, itu gagal semua. Lalu ada satu yang berhasil, itu aku nangis malam-malam karena berhasil. Itu aku nangis bahagia ya. Nangis bahagia karena berhasil. Padahal itu tuh belum berhasil sepenuhnya, tapi setidaknya ada hope di situ. Iya, ada kemajuan di situ. Itu bikin aku nangis. Dan yang satu hal yang aku pelajari dari situ, banyaknya kegagalan yang kita alami selama ini mungkin aja dipersiapkannya sama Allah agar kita lebih bersyukur atas keberhasilan kecil yang kita dapat. Jadi kita lebih aware sama hal-hal yang kecil yang gak selalu kita notice sebelumnya. Kayak mungkin kalau aku gak disuruh gagal dulu, itu berhasilnya reaksi gak akan bikin aku nangis, gak akan bikin aku alhamdulillah sampai berapa ratus kali itu hari itu. Tapi ketika aku tahu gagal berapa kali, aku memperoleh the beauty of it, the beauty of keberhasilan itu. Leganya tuh yes, indeed. Itu nangis kejar banget, bahagia. Jadi satu kegagalan teman-teman nggak ngecap teman-teman gagal seluruhnya. Satu kegagalan teman-teman nggak bikin teman-teman tidak worthy untuk ada di sini dan tidak worthy untuk hidup. Dan sekarang kalaupun kegagalannya nggak satu seperti aku, trust me, keep fighting. One day teman-teman bakal ngerasain the beauty of it. Tapi kalau teman-teman nggak
fighting terus nggak kembali, teman-teman bakal terus-terusan terprosok. I know it's hard, it's really hard for me. Aku juga nggak tahu ya apa yang teman-teman rasain. Mungkin teman-teman lebih struggling dari aku, mungkin teman-teman lebih terkendala dari aku. Tapi please take your time buat healing, take your time buat relief stress. Tapi please, I'm begging, jangan berhenti. Please jangan berhenti, karena once teman-teman kepikiran untuk berhenti, itu aku udah consider teman-teman gagal. Tapi kalau teman-teman punya sedikit aja pikiran untuk one day aku bakal balik lagi, aku belum bisa asumsikan teman-teman gagal. Aku asumsikan teman-teman adalah orang yang berhasil untuk overcome the fear, rasa takut, rasa malu teman-teman, rasa bersalah teman-teman atas kegagalan. Karena teman-teman sudah tahu rasanya bagaimana berada di bawah, sehingga ketika ada di atas, kalian bisa lebih menghargai prosesnya itu. Aku tahu emang terdengar omong kosong ketika ya udahlah, yang penting prosesnya bisa disyukuri. Aku tahu sekali, karena aku juga sebenarnya pengen bersyukuri atas apa yang aku dapetin. Dan emang ketika waktu itu aku ngerasa hopeless, itu aku nggak tahu ini berhasil atau enggak. Tapi ketika berhasil, kalian dapat dua hal yang bisa disyukuri. Kalian dapat achievementnya dan kalian dapat prosesnya. So don't give up please. Kalau kalian butuh bantuan, kalian selalu punya orang-orang yang ada di sekitar kalian. You are not alone in this. Take your time, ambil waktu teman-teman. Aku tungguin besok teman-teman dengan mindset baru. Day one teman-teman adalah besok, untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghadapi kegagalan tersebut. Jadi semangat terus, jangan nyerah, jangan berhenti. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa capek, gak apa-apa tertekan. Kita akan selalu usahain ada di samping teman-teman untuk bantu teman-teman. Semangat. Panjang banget ya, sorry. Keren banget nih masukannya Kang Adrian, harus banget kalian catat. Bahkan aku dan Teh Sekar juga harus catat sih, karena beneran nge-heal kita. Karena kalau kita stress out atau burn out, ya sering kali ngerasa kayak gitu, kayak dunia tuh gak worth it untuk kita. Betul banget tuh Teh. Nah, obrolan kali ini tuh keren banget gak sih? Dari mulai culture shock, no sleep life, sampai survival tips pun dibahas tuntas. Dan ada masukan-masukan yang super duper penting dari Kang Adrian yang perlu kalian catat. Betul tuh, insightful banget ya Teh. Thank you banget buat Kang Adrian yang udah mau sharing sama kita dan Koreans di sini. Semoga cerita ini juga bisa jadi bekal buat kita semua yang masih mau berjuang di kimia nanti. Dan ya, kalau misalnya aku boleh simpulin, kuliah di kimia itu emang gak mudah. Dan di seluruh jurusan pun aku jamin tidak mudah. Ada begadangnya, ada lapraknya, ada tugas yang numpuk bertubi-tubi, ada tangis, ada tawanya, dan mungkin ada trial and error di laboratorium yang seperti pecahin alat dan lain sebagainya. Nah, tapi justru di balik itu semua, kita bisa belajar caranya bertahan, caranya tumbuh, cara menemukan diri sendiri, dan bahkan cara menghadapi diri kita sendiri ketika kita di titik paling terendah. Ya betul banget, mungkin survive di kimia itu bukan sekedar soal lulus ujian ataupun ngerjain laprak gitu ya, tapi soal gimana kita bisa jalanin terus walaupun capek, ketawa meski hektik, dan percaya kalau tiap proses itu semua ada maknanya. Karena pada akhirnya perjalanan kita jalanin ini akan membuat kita lebih kuat. Wah, bener banget sih kata Teh Sekar, dan makna dari setiap perkataannya super duper deep ya teman-teman. Jadi intinya, survive di kimia itu bukan cuma soal ilmu, bukan cuma soal kita
mengerti mata kuliah yang ada di kimia, tapi juga soal hidup dan cara kita menghadapi diri kita sendiri. Dan untuk kalian semua di sana, tetap bertahan, tetap penasaran, dan tetaplah terinspirasi. Terima kasih buat Koreans yang mau dengerin. This is Arsenik. Stay curious, stay inspired. Thank you kalian semua. Bye bye.